Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku akan share tentang tanaman indoor yang ada di rumahku yang mampu membersihkan polusi dan udara. Rumah kita mungkin cukup jauh dari pencemaran udara seperti asap pabrik, kendaraan bermotor, atau asap pembakaran. Namun jangan salah loh, banyak sekali polutan yang mengancam kesehatan di sekeliling rumah kita. Padahal mungkin kita sudah menerapkan gaya hidup sehat dan bersih, tapi tetap saja polusi udara di rumah kadang masih kotor. Lalu apa buktinya sih kalau udara di rumah kita kotor, padahal kita sering bersih-bersih di rumah? Ada yang namanya sindroma bangunan sakit. Apa ya maksudnya? Keadaan di mana si penghuni rumah sering sakit-sakitan. Hal ini terjadi karena udara di rumah mengandung banyak debu, polusi, bahkan racun. Padahal aku sering bersih-bersih lantai loh. Lantai sering kusapu, aku pel, handuk dijemur, pakaian disetrika. Tetapi masih banyak polusi yang tak terlihat dan mengintai kita setiap saat. Polusi apa ya? Misalnya polusi dari alat rumah tangga, radiasi barang elektronik yang ada di rumah, cat bekas furnitur, radiasi dari handphone, komputer, atau sisa dari cat yang kita simpan, mungkin juga asap rokok yang menempel di sofa, kasur, dan selimut. Ini adalah polusi udara yang tanpa kita sadari menyebabkan sindroma bangunan sakit, di mana penghuni rumah sering batuk, pilek, pusing, susah tidur, bahkan dalam jangka waktu lama bisa menyebabkan penyakit serius. Waduh, jadi apa yang harus kita lakukan? Solusinya simple kok. Kita cukup simpan tanaman di dalam rumah untuk menyerap si racun dan polusi jahat tersebut. Tanaman apakah harus mahal? Apakah harus bagus? Kamu tinggal membeli tanaman yang dapat disimpan di rumah untuk menyerap racun atau polusi udara di rumah. Tentunya tanaman yang sesuai dengan budget, asal memiliki fungsi yang sama, yaitu menyerap racun dan polusi agar rumah tetap sehat. Nah, inilah tanaman indoor yang ada di rumah saya untuk membuat udara di rumah tetap segar. Pertama, Sansispera lidah mertua atau yang dikenal dengan nama pepedangan. Sesuai dengan bentuknya seperti pedang, tanaman ini cukup ramah di kantong. Satu potnya saya beli hanya 15.000. Meskipun harganya murah, tapi jangan salah, tanaman ini adalah tanaman pemasok oksigen yang tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Universitas Harvard, Sansispera lidah mertua adalah pemasok tanaman paling banyak oksigen dibanding tanaman hias lain. Jadi, kamu wajib punya dan simpan di rumah agar rumah kamu selalu sehat dan segar. Selain itu, Sansispera lidah mertua juga dapat menyerap radiasi karena banyak sekali radiasi di rumah kita dari alat elektronik yang kita pakai, seperti komputer, laptop, televisi, dan masih banyak lagi. Tanaman ini juga sebagai penyerap karbon dioksida pada malam hari, juga menyerap racun jahat di dalam rumah. Yang kedua adalah karet kebo. Nama latinnya Ficus elastica. Tanaman ini cocok di dalam rumah dan perawatannya pun sangat mudah. Karet kebo akan mengubah dan menyerap senyawa kimia berbahaya yang berterbangan di rumah menjadi senyawa yang lebih aman dan ramah lingkungan, menambah oksigen dan mengurangi resiko alergi udara kotor. Tanaman ini sangat cocok untuk penderita asma.
Jadi bagi kamu yang menderita asma, simpanlah karet kebo di setiap sudut ruangan. Yang ketiga adalah JJ Plant Gemioculcas japifolia, atau yang lebih dikenal dengan tanaman dolar si pembawa keberuntungan. Tanaman ini mampu menyaring udara kotor. Namun hati-hati, harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak karena tanaman ini mengandung oksalat yang dapat menyebabkan iritasi kulit juga gatal-gatal. Yang keempat adalah Antharium. Selain indah dipandang, tanaman ini sebagai penyerap polusi udara. Keindahannya pun bisa merelaksasi tubuh sehingga meningkatkan suasana hati menjadi lebih tenang dan damai. Bahkan Antharium dapat meringankan bengkak hingga diabetes. Oh iya, satu lagi tanaman sirih gading. Ini termasuk tanaman indoor yang cepat tumbuh dan merambat, cocok untuk di luar dan dalam ruangan. Tanaman ini cukup bandel, gampang tumbuh, bahkan bisa tumbuh hanya dengan media air saja. Warnanya yang unik membuat sirih gading disukai banyak orang. Sirih gading memiliki banyak varian. Yang lebih penting, tanaman ini memiliki banyak manfaat. Di antaranya dapat menyerap racun dan polusi udara, mengolah racun menjadi pasokan oksigen yang segar, mengatur sirkulasi udara di dalam ruangan sehingga ruangan tetap segar, menghilangkan bau asap rokok hingga bau amis di ruangan. Selain itu, sirih gading mampu menenangkan kondisi psikologis kita sehingga kita merasa lebih tenang. Sirih gading tidak membutuhkan perawatan ekstra, hanya disimpan di tempat yang cukup terkena matahari sehingga tumbuh lebih cepat dan daunnya tebal. Teman-teman, itu dia tanaman indoor yang sangat berperan membantu udara di dalam rumah agar tetap sehat dan segar. Yuk, jangan tunggu untuk menciptakan hidup lebih sehat dan indah.